Puluhan warga harus bersusah payah menggotong seorang ibu muda yang baru melahirkan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Warga terpaksa ditandu karena mobil ambulans tidak dapat menyeberang akibat jembatan rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Rizka hanyalah salah satu dari 470 jiwa yang bertempat tinggal di Dusun Sumber Langsep yang hingga saat ini tidak memiliki akses keluar dari dusun akibat jembatan Jugosari rusak. Ratusan warga Dusun Sumber Langsep berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan Jugosari yang rusak agar mobilitas warga dapat kembali normal. Pasca menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial, anggota TNI dari Koramil Saluputi menutup jembatan reot yang nyaris ambruk tapi masih dilalui warga di Desa Sarapeang, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selain ditutup, TNI dan warga juga membongkar lantai jembatan yang sudah lapuk. Penutupan dilakukan sebagai upaya pencegahan dini kemungkinan timbulnya korban. Sebab jembatan tersebut tak layak lagi dilalui hingga dapat membahayakan warga. Jembatan gantung ini menghubungkan Lembang Sarapeang, Kelurahan Rembon. Sebelumnya, meski sudah beberapa kali diusulkan perbaikan kepada pemerintah daerah, namun tak pernah terrealisasi hingga saat ini. Seorang pemuda asal Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini menjadi bulan-bulanan warga karena kepergok menjamret seorang pelajar di kampung Inggris. Aksinya gagal setelah korban berteriak kencang hingga warga sekitar mengejar pelaku. Ternyata, dompet yang dijamret pelaku hanya berisi Rp4.000 dan sebuah kartu ATM. Setelah menjadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya dibawa warga ke kantor polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa menjamret karena terlilit utang rentenir untuk biaya operasi istri yang hamil di luar kandungan. Ia mengaku utangnya mencapai Rp12 juta dan harus dibayar Rp2 juta per minggu. Pelaku kini mendekam di penjara Polsek Pare, sementara polisi menelusuri kasus penjamretan yang sebelumnya dilakukan pelaku. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut hari lahir Pancasila. Di Magelang, Jawa Tengah, warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter mengelilingi Candi Borobudur. Rabu pagi, Candi Borobudur tampak indah dengan balutan bendera merah putih yang mengelilingi candi Buddha terbesar ini. Masyarakat dari berbagai desa wisata Nusantara sengaja membentangkan bendera Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Sebelum dibentangkan, para warga ini berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta terhadap NKRI. Kami dengan membentangkan bendera merah putih panjang 1.000 meter, harapan kami untuk sedikit memperingati bahwa kita masih punya negara yang besar, negara yang cinta budaya, negara yang cinta UMKM. Ini selebihnya nanti habis dari sini kita bawa ke Bang Limus untuk ketemu dengan para UMKM se-Jawa Tengah. Sementara itu, salah satu peserta asal Nias mengaku bangga dan senang dapat mengikuti acara pembentangan bendera merah putih mengelilingi Candi Borobudur ini. Pasalnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di Solo. Nah, ini pertama kali ke Borobudur juga. Jadi kesempatan banget bisa datang ke sini. Setelah dibentangkan bendera dengan panjang 1.000 meter ini, kemudian diarak dari Candi Borobudur ke Desa Kembang Limus yang berjarak 3 km, di mana di lokasi tersebut akan diadakan puncak perayaan kegiatan Desa Wisata Nusantara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan hasil bumi di hari lahir Pancasila di Kota Blitar, Rabu pagi. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah, panjang umur, dan murah rezeki.
Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayur mayur di areal makam Bung Karno di Kota Blitar. 5 gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila yang dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah, panjang umur, dan murah rezeki. Dapat aja Bun, tadi dapat apa aja Bu? Terus nanti rencananya sampai rumah mau diapain? Dimasak ya? Sebelumnya, kegiatan Grebek Pancasila ini sendiri diawali dengan upacara dan juga pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya, replika burung Garuda, teks Pancasila, lukisan Bung Karno beserta 5 buah gunungan raksasa tersebut dikirap dari alun-alun menuju makam Bung Karno. Pemirsa, mantan Komisioner KPU Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tewas setelah sepeda motornya menghantam bagian belakang truk gandeng di Jalan Lintas Lumajang Probolinggo. Kecelakaan terjadi saat korban berusaha menyalip kendaraan di depannya melalui jalur kiri, namun malah menabrak truk. Mantan Komisioner KPU Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Gaid, meninggal dunia karena kecelakaan di Jalan Raya Kedung Jajang, Lumajang, Selasa malam. Sepeda motor yang dikendarai korban berusaha menyalip kendaraan lain di depannya melalui jalur kiri. Namun ia malah menghantam bagian belakang truk gandeng hingga terpental ke pembatas jalan. Kerasnya benturan menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Polisi yang mendapati laporan langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang dan mengejar truk gandeng yang sempat melarikan diri. Truk gandeng berhasil diberhentikan polisi 12 km dari lokasi kejadian. Hari ini menabrak truk gandengan, yang truk gandengannya tidak berhenti tapi namun jalan terus. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dari Polsek Laka, untuk truk gandengan sudah diamankan di depan Polsek Laka. Untuk korban sendiri kondisinya? Korban sendiri kondisinya saya lihat Kecelakaan ini juga menyebabkan arus lalu lintas penghubung Lumajang Probolinggo macet selama proses evakuasi korban dan kendaraan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Lumajang. Dua korban yang sempat hilang akibat kecelakaan perahu terbalik di perairan Tanjung Palas, Kalimantan Utara akhirnya berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban yang sempat hilang akibat kecelakaan perahu terbalik di perairan Tanjung Palas, Kalimantan Utara. 2 korban tersebut adalah penjaga tambak di Tanjung Palas Tengah. Sebelumnya korban dilaporkan hilang di perairan Tanjung Palas Tengah hari Minggu lalu. Pada siang korban ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban sekaligus, yaitu atas nama saja radius 20 meter dari LKP pada pukul 9 pagi, dan di korban kedua ditemukan pada pukul 11 jarak dari LKP 50 meter. Korban kedua langsung dievakuasi ke keluarga korban dan operasi dinyatakan ditutup. Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR dinyatakan berakhir dan ditutup. 7 penyintas tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Para korban sebelumnya sempat terombang-ambing di laut selama 16 jam dan berhasil diselamatkan oleh kapal takbot TB Sabang 25 yang melintas. Tujuh penyintas tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep beberapa hari lalu tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Para penyintas ini sebelumnya terombang-ambing di laut selama 16 jam hingga akhirnya diselamatkan kapal takbot TB Sabang 25 yang kebetulan melintas di Selat Makassar. Mereka yang dievakuasi naik takbot TB Sabang 25 kemudian dibawa ke Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang merupakan rute tujuan kapal takbot TB Sabang 25. Sesampainya di Banjarmasin, mereka langsung mendapatkan pertolongan dan perawatan medis. Proses evakuasi korban tenggelam KM Ladang Pertiwi direkam oleh ABK TB Sabang 25. Terlihat 3 orang bertahan di atas 2 buah triplek yang dijadikan sebagai pelampung darurat.
ABK TB Sabang berupaya mengevakuasi korban dalam kondisi ombak yang cukup tinggi. Tiba-tiba cuaca datang itu kayak ada itu kencang angin bersama hujan dengan ombak. Oh, gitu ya. Pak, kalau Mas itu sudah berapa kali, Pak? Kita sudah sering ke sana? Sering ke sana. Oh, sering ya. Apakah benar kemarin sempat mati mesinnya? Ya, itu kemarin itu Pak, kita sempat ini datang hujan itu tiba-tiba itu kita air mau dikeluarkan itu Pak di mesin itu pompa. Kita usahakan itu juga barang kerikil kita buang separuh muatannya turun di laut, tapi tiba-tiba juga ombak keras, tiba-tiba mati mesin. Oh, gitu ya. Para penyintas yang tiba di Makassar dibawa ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk ditampung sementara sembari pemulihan sebelum dijemput pihak keluarga. Sementara 4 korban lainnya yang dievakuasi ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, rencananya akan dipulangkan pada 2 Juni, karena 1 korban yang berusia 9 tahun terluka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Cuaca kota Bern, Swiss diprediksi akan hujan beberapa hari terakhir. Pencarian Emeril Khan Mumtaz putra Ridwan Kamil difokuskan di 2 pintu air. Sementara di tanah air, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendatangi kantor dinas pemerintah Jawa Barat untuk memberikan dukungan moral. Kepala Kepolisian Maritim Bern menyampaikan bahwa pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Ar hari ini masih terfokus pada area di antara 2 pintu air, serta patroli intensif pada wilayah setelah pintu air kedua. Polisi Maritim Bern juga memastikan bahwa berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Ar telah diinformasikan dengan baik. Menurut perkiraan, kondisi cuaca di kota Bern beberapa hari ke depan diprediksi akan hujan, dengan badai di area pegunungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi air di Sungai Ar. Sementara pihak keluarga mengaku telah ikhlas terkait dengan kondisi Eril. Adalah memang dari pihak otoritas melanjutkan pencarian, begitu. Kemudian dalam kesempatan pencarian hari kemarin juga memang wali kota dari Bern itu berkesempatan memberikan support langsung kepada Kang Emil di lokasi pencarian gitu. Dan secara kebetulan juga pada saat itu berkesempatan juga bertemu dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik ini adalah warga lokal dari Bern yang pada saat kejadian kebetulan sedang berada di lokasi, sehingga beliau itu sempat membantu adik dari Eril untuk naik ke pinggir sungai, sudah di pinggir, dibantu naik gitu. Nah, jadi berkesempatan bertemu gitu ya, beliau juga menyampaikan simpati, dari pihak Kang Emil juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Pak Hendrik ini gitu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa dari sisi warga lokal juga memang sangat helpful dan sigap, karena dalam waktu yang singkat selain Pak Hendrik ada warga lain juga yang langsung menghubungi polisi, sehingga sebetulnya dalam waktu yang singkat mereka sudah bisa langsung merespon di lokasi kejadian. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendatangi kantor dinas pemerintahan Jawa Barat untuk memberikan dukungan moral. Menurut Ahmad Heriawan, meski pencarian sudah berlangsung sepekan, ia akan tetap berdoa yang terbaik agar Eril dapat segera ditemukan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, mengungkapkan simpati yang sangat mendalam atas kejadian yang menimpa Kamil di Jawa Barat. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik ya. Untuk terbaik menurut kehendak kita semua, selamat ya. Selamat ketemu. Sementara itu, kepolisian Bern melibatkan unsur masyarakat dalam proses pencarian seperti klub pendayung, klub pemancing, dan komunitas berkebun. Polisi Bern melanjutkan pencarian dengan patroli darat, perahu, dan drone. Sementara menggunakan penyelam sangat situasional karena kondisi alam yang tidak menentu. Skuad Garuda akan bertanding melawan Bangladesh dalam laga persahabatan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi.